Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh dua orang sahabat saya ini, ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tu. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Tu. Dan juga ada Bang Jainuddin di sebelah sana. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tu. Alhamdulillah, amin. Kemarin tuh ada teman Pak Ustadz nanya saya, Pak Tung, liburan kemana? Wah ini yang nyindir nih. Orang udah pensiunan nanya liburan. Aku pensiunan, oh maaf, aku mau liburan, enaknya kemana ya? Gitu temen nanya. Loh nanya liburan ke saya, emang kenapa? Istriku ngajaknya ke Bali gitu kan. Istrinya dia ngajak liburan ke Bali. Ya udah ke sana enak, mahal, bilang gitu mahal. Terus saya bilang, Jogja aja, macet. Negara liburan bisa ribut dua orang itu, suami istri itu Pak Ustadz. Pak Ustadz liburan kemana? Liburan kemana? Langsung, emang kalau orang Islam boleh liburan Pak Ustadz? Tamasya gitu, melancong kemana-mana gitu. Boleh gitu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya liburan itu Melancong. sebenarnya zaman sekarang bilang healing ya. Healing, benar. Healing lah ya. Healing. Sebenarnya istirahat itu diperbolehkan. Jadi Allah sendiri itu menceritakan dalam Quran bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Jadi sebenarnya jangan ditolak kalau orang itu malam itu sudah capek, jangan dipaksa untuk melek. Buka mata sehingga itu bisa menjadikan kita akan keluar dari garisnya Allah Ta'ala. Kecuali yang khusus ya. Kecuali yang khusus ya. Satpam, jaga malam. Ya kalau pekerjaannya teman-teman yang jaga malam itu ya itu kan beda ya. Beda itu beda. Tapi sip juga Pak Ustadz itu. Iya, Gantian ya. sama aja ya, shiftnya kan tetap sama aja. Yang saat ini dia jaga, yang besok temennya jaga, sama aja sebenarnya Malam ya. nggak tidur ya. Nah, intinya istirahat itu boleh atau healing itu sebenarnya boleh. Nah, bagi yang saat ini umpamanya tadi cerita mau ke Bali umpamanya. Iya. Bali itu sebenarnya menurut orang-orang itu kelihatannya itu asik gitu ya. Bener. Tenang, kesannya tenang, tapi memang itu mahal. Istilahnya itu liburannya orang yang berada. Iya. Mahal kalau memang jauh dari Bali Ustadz. Sama aja semua. Oh iya, kalau yang dari Surabaya dekat kali ya. Sama aja. Sama aja sih. sebenarnya Intinya ya. itu kan begini, Ci. Jadi kalau mau liburan itu kan tak hanya orang yang punya berduit aja yang berlibur kan enggak ya. Jadi teman-teman yang pada saat teman-teman itu menjalankan takdir yang menengah ke bawah itu kan juga pengen liburan juga ya, kerja jenuh mamanya. Tapi intinya liburan itu liburan yang tidak melalaikan dari ibadah-ibadah kita yang wajib, yang utama, wajib dan sebagainya itu. Sholat maksudnya itu. Sholat ya, termasuk menjaga. Kalau liburan itu makanan itu harus dijaga. Kita orang Islam kok liburannya itu ya maaf ya, yang ke maaf loh ya ini ya, yang ke Thailand yang kita nggak ngerti apa-apa lah kan repot ya. Bener ya. Cari makanan bingung. Susah. Nanti dijawab, kan di sana ada ini, ada restoran yang halal. Iya. Persoalannya itu ditulis halal itu ngerti apa memang benar-benar halal beneran kan gitu. Jadi bukan berarti mau liburan kok malah ribut. Bukan, kita itu hanya menjaga iman kita kan gitu ya. Ketauhidan kita jaga. Kalau memang mau liburan mana yang kira-kira masih agak aman, ya Malaysia masih boleh, kan gitu ya, agak aman lah. Kalau mamanya liburan kemana nih, mamanya kalau orang Jakarta, Tangerang, Kerawang dan sebagainya liburan kemana? Boleh ke puncak, tapi kan rame udah macet, kan gitu ya. Puyeng gitu. Dengar namanya udah puyeng udah. Iya, kemarin ada yang dilolosin itu. Dari puncak turun itu ya yang lolosin ketangkep tuh. Liburan itu boleh kemana-mana silahkan, yang penting jangan mengganggu aktivitas ibadah kita.
Mau ibadah dari mulai sholat dan sebagainya, menjaga kehormatan kita atau makanan itu kita jaga. Kalau mamanya yang murah meriah, ya kalau saya bilang ya di Jogja itu murah meriah. Nah iya itu murah meriah. Iya, makan itu 20.000 itu udah waduh seabrak. Menurut saya ya. Nah bagi orang-orang yang seringannya ngetop walau walam itu kan nggak ngerti. Tapi saya yang ibaratnya orang Jogja, ya, saya seneng di Jogja, hidup di Jogja kan gitu ya. Nah liburan boleh silahkan, tetapi jangan boros, jangan terus liburan terus beli macam-macam ya sampai di rumah itu nggak diapa-apain macam-macam itu kan gitu ya. Kan banyak tuh liburan, ada topi dibeli, ya. ada ini tongkat dibeli, ada ini sepeda motor kali ada di situ dibeli. Nah itu juga jangan yang seperti itu gitu loh, yang memang kurang manfaat nggak usah dibeli-beli, biasa aja. Kalau memang kita mau healing ya di situ, tempat situ itu ada tempat ibadah gampang. Kalau di Jawa itu kan gampang nih. Iya, benar. Untuk sholat gampang, kalau di tempat hiburan musola banyak lah. Tapi kalau jaga ibadah itu tadi yang Pak Ustadz bilang, nah misalnya kalau ke pantai itu Pak Ustadz, Apanya? kan ke pantai nih wisata, iya. Terus matanya kan jelalatan gitu, itu boleh nggak itu? Kan nggak menjaga ibadah jadinya juga ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya gini, Kang, kamu cari pantai mana? Misalnya di tempat Pantai yang kan? mana? Iya, pantai yang mana? Saya cuma tanya itu. Di tempat pariwisata yang mahal itu, Oh, kan pantainya beda. yang banyak bulenya. Iya, banyak Nah bule. itulah makanya jangan cari tempat healing yang seperti itu. Itu ya. Jangan Oh iya. seperti itu. Ya, katanya kalau melihat kan maksimum 3 kali, ya, 2 kali boleh. Jangan dicari-cari masalahnya. Tapi tiap hari gitu. Ya, itu. Ke gunung gitu Ustaz aman nggak? Mendaki gunung. Ya, yang jelas Gunung Semeru janganlah mau meletus itu. Ya. Nah, intinya itu menjalankan ibadah itu mudah. Menjalankan ibadah itu mudah. Nah itu silahkan aja. Yang penting tidak merusak ibadah-ibadah kita. Intinya kemudian kalau liburan juga jangan mengumbar nafsu apa aja. Nafsu itu kan nggak perlu butuh liburan juga enggak. Berarti tetap harus kita menjaga ibadah itu dalam berlibur itu ya? Tetap nggak usah yang liburan, yang biasa aja ya jaga ibadah itu kan gitu. Oh iya. Nah gimana? Liburan itu kan hanya pindah tempat aja. Sengaja nyari aja. tempat itu. Nanti kamu nggak ada keluarga liburan sendiri. Liburan sendiri dijaga ibadahnya. Lah kamu liburan kemana? Liburan Gitu. ke mall. Ya? Liburan ke mall. Iya, Liburan. jangan seperti itu, karena juga ada liburan yang maksiat seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi liburan healing mabuk-mabukan, ngerusak iman, ngerusak ini dan sebagainya. Nah itu jangan, itu dihindari, karena di titik-titik itulah Dajjal itu seneng sekali dengan orang Islam yang liburannya yang tidak baik. Kan gitu, itu Dajjal seneng sekali, setan itu seneng sekali. Nah biasanya kalau sudah ngerasain liburan yang maksiat tadi, dia pasti akan kepengen lagi, pasti itu sudah. Karena sulit untuk sulit untuk berpaling dari yang enak itu gitu loh. Ya tuh, Sulit menolak. jujur malah sulit menolak. Sehingga ayo kita liburan di mana yang memang itu tidak ada batasan kita untuk ibadah. Monggo di mana, mau di Jogja silahkan. Liburan di mana nih? Jogja kan banyak nih. Ya, Ada apa itu saya di sini sudah ada, tapi kok nggak bisa ngomong ya? Karena saya itu nggak ngerti tempatnya, jarang liburan saya kan gitu ya. Kalau di Jogja, cuma saya sering mendengar teman-teman itu liburan di Sonono, di Pantai Selatan, Oh ya, di Gunung Kidul, Parangtritis, betul. di ini itu banyak sebenarnya. Di Gunung Merapi dekat maksudnya ya. Di ini Gunung Merapi ada. Destinasi wisata kuliner itu juga banyak kan Pak Ustadz? Iya, Destinasi kuliner. Iya. Kemudian yang he ya, kalau di Jogja itu namanya he. Apa itu Pak Ustadz? He itu warung jenggo, nasi kucing. nasi Nah, kucing, itu ya, yang ya, ada he. gerobak, kemudian di situ ada inilah penjualnya. Ya, biasanya orangnya yang ngopi itu malah dikasih apa itu kelasa itu apa? Tiker. Di ya. bawah lesehan. Biasa ya. Jadi
boleh mau di mana. Kalau di Cuman Bandung, resikonya kan kalau banyak wisatawan jadi macet Pak Ustadz jalanan itu resikonya itu Pak Ustadz. kan namanya liburan kan bebas mau lama-lama di jalan. Tidak apa-apa. Daripada lama-lama di kamar hotel mau gimana coba? Pilih yang mana coba? Kayak Malioboro itu, macet sekali itu. Iya benar loh, benar. Mau murah macet, mau mahal kurang duit. Pakai motor Pak Tung, ke Malioboro pakai motor aja. Iya, jalan kaki aja nggak Jalan apa-apa. kaki, Iya. Jadi naik Grab nanti turun nanti jalan. Kan asik di situ. Dia memang dijadikan daerah heritage itu ya. Iya, Daerah seperti situ itu. ya. Nah, boleh lah di situ ya. Oh, gitu. Jadi monggo-monggo aja silahkan. Yang penting jangan sampai liburan itu merusak ibadah-ibadah kita, bisa merusak keimanan kita ya jangan. Kalau healing ke Mekah itu tadi. Nah, Itu mantap itu. Inilah yang harus kita Gimana itu? pahami. Jadi kalau healing ke Mekah, ke Madinah, monggo. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Itu sebenarnya. healing atau ibadah gitu jadinya Pak Ustadz? Ya itu kan sebenarnya kan prosesnya gini, ini tuh kan prosesnya gini nih. Kamu itu di sini itu banyak salah, banyak dosa, Oke. kan gitu nih. Sampai di sana kamu mau apa? Kamu mau minta sama Allah Taala, ya Allah berikan saya rezeki dari pekerjaan yang aku lakukan. Loh, iya benar sih doanya nggak apa-apa. Tapi persoalannya umurmu itu sudah nggak cukup untuk dapat pekerjaan. Kan gitu ya. Sebentar lagi kamu sudah loyo. Lah mau pekerjaan yang jenis apa gitu. Maksudnya kerjaan apa nih kok ada hubungan dengan loyo? Kerjaan itu- rumah. Maksudnya itu. Pekerjaan yang mana gitu loh. Jadi diam aja. Takut dia. Kalau dia nggak loyo dia masih. Jadi antara healing, ibadah digabung. Bukan digabung Gimana sebenarnya. itu, Mas? Kalau namanya healing kan nama-nama sekarang aja. Iya, oh. Tapi intinya namanya liburan atau istilahnya itu liburan yang bagus dalam kita mengisi itu lebih enak bercengkrama dengan Allah Ta'ala di depan Ka'bah. Kemudian senantiasa berdoa apa yang mau didoakan. Kita itu di sini aja banyak dosa, banyak salah, sering suuzon, sering berkata yang kacau, ngawur. Kemudian apa? Ini loh tangan ini kemana-mana, ini loh tangan WA kemana-mana, itu juga sama. Nah apa? Kok kamu ketawa? Kadang untung, kadang rugi. Rugi kalau salah ngetik. Kan kalau dalam masa liburan ini orang pergi umroh itu kan maksudnya kan tidak lagi daftar cuti di kantornya karena memang otomatis libur nih, nggak mengganggu pekerjaan sehari-hari. Nah, gimana Ustadz? Umroh ibadah juga ingin beli oleh-oleh banyak supaya umrohnya ini yang dominan, yang utama, dan beli oleh-olehnya yang nggak dominan, itu di hati harus seperti apa, Ustaz? Ya itu sulit. Ya saya cerita itu sulit. Ya. Yang jelas kita umroh itu kan hanya cerita dengan orang dekat atau kita ditanyain liburan kemana baru cerita. Kalau nggak ditanyain nggak usah cerita. Jadi nomor satu jangan cerita gitu. Jadi nomor satu itu nggak perlu cerita, nggak perlu. Bukan jangan cerita, tidak perlu cerita. Tapi kalau ada orang yang tanya, silahkan dijawab. Tapi tidak dengan berbesar hati. Kita itu memang mendatangi Mekah Al-Mukarramah tersebut itu memang betul-betul panggilan Allah karena kita itu tahu bahwa kita itu hanya makhluk Allah. Nah, di titik inilah kita juga umpamanya umroh nih, kemudian beli oleh-oleh satu. Wong kita itu perginya juga nggak cerita kok beli oleh-oleh untuk dibagi-bagi. Pengumumannya setelah Takutnya persoalan itu bukan masalah boleh tidak boleh, begini loh takutnya. Apakah dengan dikasih itu kita itu bangga? Kan beda. Kan seperti itu ada bedanya sebenarnya. Jadi kita harus memahami bahwa pada saat mau beli oleh-oleh ini nanti pada waktu dikasih ke teman-teman kita atau saudara kita itu ada rasa bangga nggak sebenarnya? Kalau kita sudah ngerti, kayaknya saya mau bangga, ya sudah nggak usah. Oh ini kayaknya saya yang nggak kuat nih kayaknya, ya sudah biasa aja. Itu malah insya Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita nggak cerita, tidak ada masalah. Kita itu yang mainnya kan kepada Allah bahwa ya Allah ini ada rizki darimu. Insya Allah saya umroh.
boleh silahkan di titik itu, tetapi tetap dijaga. Umroh itu memang ibadah, terkaitan ibadah sunnah kalau memang hanya umroh aja ya. Tetapi yang harus dijaga itu adalah pada saat umroh, kemudian pada saat pulang, itu dijaga semuanya, sehingga kita itu belajar untuk tidak merasa bangga kalau kita itu, mohon maaf ya, kita bisa beribadah, itu nggak perlu dibanggain. Yang tahu ketakwaan kita hanya kita dengan Allah Ta'ala, kan begitu. Sehingga belajar aja terus menerus dijaga, istiqomah, sehingga nanti kita tetap akan diluruskan tauhid kita. Karena untuk menjaga bangga tentang ibadah itu juga susah karena mau apa baru kok tumben potong rambut mau umroh lah, kan nggak lucu sebenarnya. Apa hubungannya? Ada dua Ustaz, potong rambut mau umroh sama mau ke penghulu. Jadi harus dijaga apapun bentukannya, walaupun itu adalah sesuatu yang baik harus kita jaga. Sedekah juga kita jaga, mulut ini tidak gampang mengeluarkan bahwa dari mana. Ya tetap aja ngeles ya. Dari teman saya biasa aja. Kalau dia nggak tanya lain ya sudah. Nah di titik-titik itulah kita itu mendapati ujian, di mana yang diuji oleh Allah Ta'ala itu malah bangga dan sombongnya kita itu sebenarnya. Jadi itu diuji oleh Allah Ta'ala. Caranya begitu-begitu itu. Sehingga ya nanti kalau mamanya ditanyain pulang, kamu kemarin umroh nggak ngomong-ngomong, ya maaf ya gitu. Cukup deh, selesai. Kalau umroh nanti kan aku bisa titip, no kan repot jadinya. Sudah ngomong, lihat repot di situ. Ya jangan terus ya besok, ya itu berjanji namanya. Bilang aja, maaf, belum ada kesempatan. Ya kan bisa ada kesempatan WA, belum ada kesempatan untuk bangga. Kan kesempatan bukan main WA, kesempatan untuk mau bangga itu belum ada kesempatan untuk bangga, mau cerita, mau umroh, kan begitu. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Silahkan liburan, umroh, silahkan di Masjidil Haram, silahkan di Masjid Nabawi, silahkan berdoa senantiasa. Kalau di Masjid Nabawi banyak-banyaklah bersolawat atas Nabi, seperti itu kerjakan. Kalau persis di Masjidil Haram ya banyak-banyaklah mohon ampun, banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Ta'ala, agar nanti diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Hidayah demi hidayah nanti akan dicurahkan, sehingga kalau itu dikerjakan terus-menerus, mudah-mudahan rahmat itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Walaupun jujur aja rahmat itu kita nggak akan paham, tapi biarlah itu urusan Allah. Yang penting bagaimana kita liburan, nggak perlu kita itu bangga. Liburan kemana silahkan, tapi intinya adalah akses untuk beribadah kepada Allah Ta'ala mudah itu aja. Kalau saya menganjurkan seperti itu. Berarti tidak menganjurkan di titik itu, Ustaz? Enggak saya. Iya benar, enggak menganjurkan. Tempat-tempat yang riskan, makanan banyak yang haram itu enggak menganjurkan saya. Ya jadi ini adalah cari yang bisa meningkatkan iman kita pada Allah Ta'ala. Istilahnya tadabbur alam sih boleh-boleh, tetapi ya begitulah ya, tetap harus ingat. Jangan bilang ada yang geletak di pinggir pantai, tadabbur alam, gundul. Mudah-mudahan ini bisa paham, dipahami teman-teman yang lain. Mau liburan silahkan, tapi tempat-tempat jangan tempat-tempat yang sulit kita itu mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan, saya menganjurkan jangan. Mending tempat-tempat yang dimudahkan dan menjadikan kita itu malah tawadu, malah tidak bangga sesuatu. Foto di sini mau inilah, mau ini, tidak perlu. Kalaupun mamanya mau umroh silahkan, dan belajar juga untuk ditutup agar kita tidak merasa bangga. Bangga umroh itu karena apa? Bangga merasa dekat dengan Allah, atau bangga bisa umroh, atau bangga bisa maju. Jangan. Intinya adalah ibadah itu tidak ada yang dibanggakan. Ibadah itu adalah suatu yang harus kita kerjakan. Ya, insya Allah hanya kita sama Allah yang tahu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada,
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.